Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa sekarang? 11. 11. Silakan kelompok 11 mempersiapkan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 11 akan menjelaskan bab ekuivalen kode. Kode-kode ekuivalen. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, saya Laili Rizky Amalia dan rekan saya Ita Nurkhaliso. Saya Muhammad Zafir Umar. Langsung saja kita jelaskan. Latar belakang dan motivasi. Jadi, masalah yang awal permasalahannya itu tidak semua kode yang muncul itu sistematis. Beberapa kode linear yang kuat dalam mengoreksi, tapi matriks generatornya tidak rapi atau sistematis. Akibatnya, pesan asli tidak muncul secara eksplisit dalam kata kode dan membuat proses decoding menjadi lambat dan rumit. Dari sini muncullah solusi konsep ekuivalensi, di mana ekuivalensi adalah solusi untuk merapikan kode yang berantakan. Idenya adalah kita bisa mengatur ulang urutan bit pada setiap kode dengan aturan yang konsisten. Tindakan ini secara matematis sama dengan menukar urutan kolom pada matriks generator. Di sini memakai konsep permutasi. Nah, tujuannya kemudahan dan efisiensi kode yang proses decodingnya cepat dan mudah mendapatkan kode sistematis. Nah, sebelum masuk ke kode ekuivalen, kita masuk dulu ke bentuk standar atau standard form. Nah, jadi bunyi dari bentuk standar yaitu setiap K kali N matriks G dengan K kurang dari N, kolom K pertama membentuk matriks identitas I, maka matriks G sama dengan matriks identitas dengan matriks X. Nah, dari bentuk matriks ini, yang G sama dengan matriks identitas X, itu secara otomatis akan baris-baris pada matriks G itu akan linear independen. Kenapa? Karena dari matriks G ini dapat ditulis sebagai G1 sampai GK misalnya. Kemudian karena kombinasi linear sehingga dapat ditulis menjadi A1 tambah G1, A1 kali G1 ditambah sampai dengan AK kali GK sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0 sehingga memaksa A1 sampai AK itu sama dengan 0. Karena solusinya sama dengan 0, maka baris dari GI tadi independen linear. Nah, untuk yang kedua, karena baris-baris dari matriks G linear independen, sehingga G sudah berbentuk RREF atau yang kemarin ODE seperti yang disampaikan kelompok sebelumnya. Kenapa? Karena tadi kan karena matriks G ini kan mengandung blok identitas, di mana blok identitas itu kan di setiap pivotnya ada angka 1, kemudian di kolom berbeda sisanya itu kan tinggal entry-nya berisi angka 0. Nah, dari situ sehingga RREF itu terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada matriks G ini adalah matriks generator dengan panjang N dan dimensi K. Kenapa? Karena baris-baris G tadi kan independen linear. Kemudian span baris G itu subruang berdimensi K dari K pangkat N. Karena baris-baris G independen dan mengandung span, maka baris-baris itu membentuk basis dan kumpulan basis itu akan membentuk matriks generator. Sehingga G itu juga sebagai matriks generator dengan panjang N dan dimensi K. Nah, kemudian matriks generator G ini dikatakan dalam bentuk standar, yaitu bentuknya seperti ini. Kemudian kode C yang dihasilkan dari matriks tersebut itu disebut kode sistematis. Nah, tidak semua kode linear
tidak semua kode linier memiliki generator matriks dalam bentuk-bentuk standar. Misalnya pada exercise 281, di mana dalam exercise 281 ini kita diminta untuk menentukan 5 matriks generator lainnya untuk kode yang dihasilkan oleh G, yaitu ini sama dengan matriks 10001. Nah, tadi kan kita diminta untuk menentukan 5 matriks generator untuk kode lain yang dihasilkan oleh G ini. Nah, untuk langkah pertama, kita perlu menentukan semua kode C terlebih dahulu atau spam dari baris G. Nah, untuk menentukan kode C, kita bisa dari kombinasi linear seperti yang pada kelompok minggu sebelumnya. Materinya udah masuk pakai kepala. Nah, dari bentuk matriks G ini kan berarti kita dapatkan V1 adalah yang baris pertama, kemudian V2 adalah baris yang kedua. Dengan kita bentuk kombinasi linear, jadinya bentar. Nah, dari matriks G tersebut, kalau kita buat kombinasi linear kan jadi A dikali V1 yaitu 100, 100, kemudian B dikalikan dengan V2 001. Kemudian dengan A dan B-nya adalah karena kita di ruang biner jadi 0 atau 1. Dengan A dan B-nya semua kemungkinan antara 0 dan 1. Kita tinggal substitusikan dan menghasilkan 4 kode C ini. Nah, dari 4 kode C ini, kita akan lanjut mencari semua generator matriks untuk D. Nah, karena generator matriks itu tidak mengandung kode C yang 000, sehingga tinggal 3 kemungkinan, yaitu C-nya sama dengan 100, 001, dan 101. Nah, dari ketiga ini akan kita bentuk menjadi matriks berukuran 2 kali 3. Sehingga dari 3 kode ini kita ambil 2 matriks sehingga akan menghasilkan 6 pilihan sehingga akan menghasilkan 6 banyak generator matriks. Dengan yang pertama ini sama dengan yang soal. Nah, misalnya kita ambil yang kedua. 1. Nah, dari yang contoh yang kedua ini, yang matriks yang kedua maksudnya, itu tidak dapat dibentuk dalam bentuk standar. Kenapa? Karena tidak bisa memenuhi persamaan itu, di mana matriks G itu sama dengan identitas dengan X. Nah, karena yang ini itu tidak membentuk matriks identitas sehingga tidak memenuhi bentuk standar. Dari keenam matriks ini juga sama, tidak ada yang memenuhi bentuk standar. Nah, lalu kenapa sih harus menggunakan kode matriks generator dalam bentuk standar? Nah, alasan utamanya karena
Jika kode linear C memiliki matriks generator dalam bentuk standar, maka dari algoritma 2.5.7 seperti yang pada minggu lalu, itu akan langsung menghasilkan matriks H, yaitu yang berisi X dengan identitas N min K, di mana ini disebut hasil parity ya. Dan matriks H ini adalah matriks parity checks atau pengecekan matriks paritas untuk C, di mana parity checks matrix itu adalah matriks yang gunanya untuk mengecek kode word itu valid atau tidak. Nah, untuk mengecek valid atau tidak, yaitu menggunakan persamaan ini, di mana G adalah matriks generator dan H adalah matriks paritas. Jadi perkalian matriks G dengan perkalian matriks H transpose jika sama dengan 0, maka akan jika sama dengan 0, maka kode word tersebut valid. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi kan untuk mengecek parity check matrix itu menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan itu artinya setiap kode word V sama dengan matriks U dikalikan matriks G itu akan memenuhi V atau pesan yang diterima dengan matriks H transpose sama dengan 0. Nah, untuk alasan selanjutnya, sebelumnya kita kan kalau mengirim pesan itu, misalkan pesan yang dikirim adalah U, maka penerima V itu kan harus menebak dulu mana yang benar, kemudian jika sudah benar harus memulihkan pesan tersebut. Nah, dengan adanya matriks generator dalam bentuk standar ini, kita tidak perlu mengecek ulang, kayak lebih sederhana gitu prosesnya. Nah, misalnya ini. Nah, jadi pesan U yang dikirim itu bisa langsung dipulihkan jika menggunakan matriks generator dalam bentuk standar. Nah, misalkan V ini adalah penerima, sehingga V ini sama dengan U, pesan yang dikirim dengan matriks generator G. Nah, G tadi itu kan sama dengan bentuk matriks identitas dengan X. Sehingga kita bisa ubah jadi U dikalikan dengan matriks identitas dengan X. Nah, ini kan yang U, ini berukuran 1 kali K. Sedangkan yang matriks G ini berukuran K kali N. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi matriks berukur U pesan yang dikirim dengan identitas, kemudian dengan U dengan nilai X. Nah, U dikalikan dengan identitas, ini akan kembali menjadi U. Sehingga ini bisa kita tuliskan U dikalikan dengan X. Nah, jadi kode yang kita kirimkan U tadi, itu akan kembali lagi diterima menjadi K digit pertamanya akan kembali menjadi U. Nah, yang ini tuh yang disebut sebagai sistematis kode tadi. Nah, dari situ kita bisa dapatkan teorema 2.8.2 yang berbunyi, jika C adalah kode linear dengan panjang N dan dimensi K dengan generator matriks K digit pertama dalam kode word V sama dengan U dikalikan dengan G, membentuk kata U di K pangkat K atau ruang K. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh 2.8.3. Jika ada kode G, sebuah matriks G ini sama dengan I4 dan X, maka
Misalkan pesannya yang dikirim adalah U011 akan memperoleh UG sama dengan 0111001. Matriksnya adalah G Misalkan kode U-nya sama dengan 0111, maka akan dikalikan untuk mendapatkan V-nya sama dengan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. V akan didapatkan dari U kali matriks G. Nah, di sini kita bagi dua, matriks G-nya ini dengan I dan ini matriks X. Jadi U dikali X. Kita kalikan seperti perkalian matriks pada umumnya. Ini dikali dengan kolom pertama sampai seterusnya. Karena ini merupakan matriks identitas, maka perkalian matriks dengan matriks identitas akan menghasilkan kode itu sendiri. Jadi didapatkan U dikali I-nya sama dengan 0111. Selanjutnya kita kalikan U dengan X. Untuk kolom pertama 0 kali 1 0 kali 1 0, 1 kali 1 1, 1. Untuk penjumlahannya seperti pakai core yang sebelum-sebelumnya XOR. Jadi ketika 0 tambah 1 kan 1, 1 tambah 1 0, ditambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0. Untuk kolom ketiga, nol kali 1, 0, ditambah 0, 0, 1 kali 1, 1, dengan 1. Jadi untuk U dikali X kita dapatkan sama dengan 001. Maka kode V yang diterima itu adalah gabungan dari kode U kali I dan ini. Jadi kodenya V-nya sama dengan 0111 001. Sama nggak sih? Yang pertama. Ini. Sama kan? Untuk yang U011 udah sama kan? Untuk yang 011 dicari dengan cara yang sama, kita dapatkan UG-nya adalah 1011000. Apakah perlu dijelaskan ulang untuk
0111. Dari penjelasan Kiki tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Lanjut ke latihan 2.8.4. Misalkan G adalah matriks generator, pada contoh 2.8.3, encode pesan-pesan U berikut. Dan amati, apakah 4 digit pertamanya pada kode-kode yang dihasilkan berbentuk pesan U. A, U-nya adalah 111, B, U-nya 1011, dan C, U-nya 000. Nah, di sini kita cek untuk kode 4 kode pertama. Untuk U0111. Kolom pertama 111 dikali dengan kolom pertama menghasilkan 1, untuk kolom kedua 1, kolom ketiga 1, dan kolom keempat 1. Jadi di sini sudah sama. U111 jika dikalikan dengan matriks identitas tetap hasilnya U111. Untuk yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Kesimpulannya, untuk 4 digit pertama tetap akan menghasilkan kode itu sendiri. Dikarenakan kode U dikalikan dengan matriks identitas. Selanjutnya latihan 2.8.5. Jelaskan suatu metode untuk memulihkan ini tipe ya, jika tidak dalam bentuk standar. Jadi ini kita akan mencari ketika matriks generatornya bukan matriks standar atau bukan matriks identitas. Untuk memulihkan U dari UG jika G-nya tidak dalam bentuk standar, kita akan temukan matriks baris invertible S. Kita namakan matriksnya S, dan permutasi kolomnya saya namakan P, sehingga akan menghasilkan S dikali G dikali P sama dengan IK, P. Misalkan matriks generatornya adalah G11101001, dan kode yang dikirimkan adalah U10, kita ingin mengubah G menjadi bentuk ini. Nah, kita lihat kolomnya. Setelah dilihat kolom ini, ternyata ada kolom yang bisa untuk digunakan matriks identitas. Maka kita ambil kolom kedua dan ketiga untuk membentuk identitas I2 pada vektor 2. Jadi kita pilih permutasi pada kolom 2, 3, 1, di mana 1 sebagai P-nya. Hitung kode word-nya. Untuk kode U sama dengan 1, 0, maka V-nya sama dengan U dikali G sama dengan 1, 0 dikali generatornya akan menghasilkan 1, 1, 0. Nah, ini kita akan pulihkan dari U ke V menggunakan permutasi kolom pada V. Nah, karena tadi ada itu ini SG kali P, maka kita kembalikan V dikali P lagi. Karena kita S-nya adalah matriks identitas, maka hasilnya tetap sama. Terbukti bahwa V akan kembali ke U10. Di sini ada yang ditanyakan? Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mau lanjut? Lanjut. Latihan 2.8.6. Boleh dibukakan makalah.
Yang 2.6.8. Titik 2.8.6 ini. Latihan 2.8.6. Jika kode linear C memiliki matriks generator ini, kita akan pulihkan kode U dari V sama dengan UG yang hasilnya ini. Jadi kita mau mencari U-nya dari V yang sudah ada. Yang pertama, jadi di sini kan G berukuran K dikali N, yang mana K-nya adalah 5 dan N-nya 7. Dan kita akan menemukan U, di mana U-nya itu sebesar K. Sehingga UG-nya sama dengan V dikali U. Vektor Vektor UG mempunyai 7 komponen. Untuk setiap kolom kita namakan kolom J dari 1 sampai dengan 7J ini sama dengan 1. Kita punya persamaan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 untuk UI dikali GI, J ini sama dengan VJ. Kita gunakan mod 2. Untuk kolom pertama, U1 dikali 1, kita tulis matriks generatornya biar karena kita mencari U, maka kita kalikan dengan kolomnya. Untuk kolom pertama, U dikali 1, U1 dikali 1, U2 dikali 0, U3 dikali 1, U4 dikali 1, dan U5 dikali 0. Maka akan menghasilkan, nah ini untuk sama dengannya diambil dari V yang sudah diketahui. Kan tadi V-nya sudah diketahui, tapi kita akan mencari U-nya. Jadi U1 plus U3 plus U4 ini persamaan pertama. Untuk kolom kedua, U1 dikalikan dengan 1, U2 dikalikan dengan 1, U3 dikalikan dengan 0, dan U4 dikalikan dengan 1, U5 dikalikan dengan 1. Dimana untuk yang kedua itu sama dengan 0. 0. Akan menghasilkan ke bawah. Dan U1 plus U2 plus U4 plus U5 ini persamaan kedua. Untuk kolom ketiga, U1 dikali dengan 0, U2 dikali dengan 1, U3 dikali dengan 1, U4 dikali dengan 0, dan U5 dikali 1 sama dengan 0. Maka akan menghasilkan persamaan U2 plus U3 plus U5. Ini persamaan ketiga. Untuk selanjutnya, sampai seterusnya sama, kita dapatkan persamaan untuk kolom keempat adalah U3 dan kolom kelima adalah U1 plus U2 plus U4 dan kolom keenam U3 plus U4. Untuk kolom ketujuh U1 plus U2 plus U3. Ini persamaan, kita dapatkan 7 persamaan.
Nah, dari persamaan di atas kita dapatkan U3 sama dengan 0 dan U3 plus U4 0, di mana U3-nya 0 maka U4-nya juga 0. Kemudian kita substitusikan dari persamaan 4 dan 6 ini ke persamaan kelima, di mana persamaan kelima U1 plus U2 plus U4 sama dengan 1. U1 dan U4 sudah didapatkan 0, maka U1 plus U2 sama dengan 1. Kemudian substitusi ke persamaan ketujuh, di mana persamaan ketujuh adalah U1 plus U2 plus U3 sama dengan 1. Maka 1 plus 0 sama dengan 1. Ini kan konsisten. U1 plus U2 tetap sama dengan 1. Untuk substitusi selanjutnya kita mencari untuk mendapatkan U5. Di mana persamaan kedua adalah U1 plus U2 plus U4 dan plus U5. U1 dan U2 sudah kita dapatkan adalah 1. U4-nya 0, maka kita dapat U5-nya sama dengan 1. Untuk U2, kita ambil persamaan ketiga, di mana U3 dan U5-nya sama dengan 0, jadi U5 sama dengan 1, jadi U2 sama dengan 1. Maka U1-nya sama dengan 0. Dari semua ini, kita kumpulkan menjadi kode U, yaitu kode 01001. Dari sini, maka dari V tadi, kode U-nya adalah 010 001. Ini untuk matriks generator ketika generatornya tidak sama dengan matriks identitasnya. Tidak ada matriks identitas. Tidak memenuhi standar form. Nah, dari sini muncullah konsep menurut teorema 2.8.2, jika G dalam bentuk standar ini, maka K digit pertamanya adalah V. K digit pertama dari V adalah digit informasi atau digit U-nya. Dan sisanya N-K adalah digit terakhir. N-K digit terakhir adalah digit redundansinya atau parity checks-nya. Digit paritasnya. Lalu, bagaimana jika kode-kode yang tidak memiliki matriks generator dalam bentuk standar? Kita akan mencari itu selanjutnya. Dari sini muncullah solusi dengan menyusun ulang kolom-kolom matriks. Artinya mengubah urutan digit dalam setiap kode. Dari kode awalnya ini, setelah ditukar kolom kedua dan kolom ketiga menjadi kode C aksen ini. Dan kode C dan kode C aksen ini, walau bentuknya berubah, sifat-sifat kodenya sama, yaitu sama-sama memiliki panjang 3, dimensinya 2, dan jarak minimumnya 1. Dan masih kode yang linier. Dari sini ini adalah kode yang ekivalen. Jadi C dan C aksen adalah kode ekivalen. Ini untuk contoh perubahan kolom yang lain. Ketika ada matriks generator awalnya 100 terus 001, nah itu dipermutasi kolom kedua dan ketiga menjadi ya aksennya 100 010. Nah, karena sekarang di aksennya itu udah ada bentukan dari itu di aksen dengan I2A. Nah itu juga termasuk ini udah ekivalen. Karena kode C aksen disebut ekivalen dengan C karena diperoleh melalui permutasi kolom dari C. Nah ekivalen itu ya cuma merubah kolom-kolomnya aja, tapi konsisten dia. Misal merubah kolom 3 jadi di kolom 1 misal jadi 3, 1, 2. Nah itu
tetap ekuivalen. Secara umumnya diaksen sama dengan G dikali dengan P, di mana P adalah matriks permutasi. Lalu ada contoh 2.8.7 yang mana misalnya N sama dengan 5. N kan tadi panjang matriksnya itu 1111 01111 00111 00011 0001. Nah itu ekuivalen dengan ini tuh menukar nih urutan barunya ini. Jadi yang ini 2 jadi 1, 2 jadi 1, 2 jadi 1, 2 jadi 1, 2 jadi 1 terus diubah. Jadi dia konsisten ngubahnya, enggak yang ini diubah sendiri, ini diubah sendiri, diubah sendiri gitu. Jadi harus konsisten. Nah, jadi yang tadi urutannya 2 1 4 5 3 karena ini angkanya sama semua jadi tetap sama. Terus yang ini 2 1 4 5 3 jadi ini diubah sini 1 0 1 1 1. Lalu yang 0 0 1 1 1 ini diubah jadi urutan itu dia tetap 0 0 1 1 karena yang angkanya juga sama. Habis itu yang 0 0 0 1 1 yang jadi urutan 2 saat ini jadi tetap 0 0, terus 4 di sini jadi di urutan 3 jadi 0 0 1 1 0, terus yang 0 0 0 1 ini jadi 0 0 0 1 0. Lalu ada teorema 2.8.8 yang berbunyi setiap kode linear C ekuivalen dengan suatu kode linear C aksen yang memiliki matriks generator dalam bentuk standar. Nah, kita punya contoh matriks itu nih. Jadi ini tuh N-nya 9, terus K-nya 4. Ini ada typo, jadi 9 ini nggak masuk. Jadi kita ini mengubah ke bentuk standar tadi, yang dimana sebelah kirinya matriks identitas, yang sebelah kanan itu P-nya tadi. Jadi yang kita cari ketika membentuk identitas tadi, jadi nanti kolom utama itu 2, 4, 5, 6 yang ini 2, 4, 5, 6, 9 ini enggak. Jadi nanti dia dapat matriks baru yang dimana bentuk standar, yaitu kolom 2, 4, 5, 6, 1, 3, 7, 8, 9. Yang ini matriks identitasnya. Nah yang ini X-nya. Nah ada pun langkah-langkah untuk mengubah bentuk standar. Itu kita ambil matriks generatornya. Tuh, misal ambil G-nya itu sama dengan jadi aku ngambil sendiri karena itu terlalu panjang. Jadi kita ngambil yang N-nya sama dengan 5, K-nya sama dengan 3. Nah, yang pertama itu dia ngambil kode linear C dan matriks generator G. Setelah itu, langkah kedua, dia mengubah dari G ke bentuk baris eselon reduksi atau RREF. Nah, bentuk ini tuh dia udah dalam bentuk RREF yang tadi dijelaskan sama yang tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, dari sini itu bisa dilihat kalau untuk nanti menjadi
eh, bentuk standar itu artinya kita permutasi kolom agar pivotnya ada di kiri ya, nanti bentuk identitasnya di kiri. Jadi di aksennya itu kita lihat di sini ada ini dan ini. Jadi urutan barunya itu adalah 1, 2, 4, 3, 5. Yang dimana nah ini udah termasuk identitas materi standar yang dimana yang I3-nya itu ada identitas dan ini adalah matriks tambahannya. Nah jadi D ini dengan D aksen itu adalah ekuivalen karena dia cuma menukar kolomnya tapi tidak mengubah sifat dari matriks tersebut. Ya, untuk kesimpulannya, kode ekuivalen adalah dua kode yang dapat diperoleh satu sama lain melalui permutasi kolom pada matriks generatornya. Lalu kode yang memiliki matriks generator dalam bentuk standar lebih mudah digunakan untuk proses encoding dan decoding karena langsung menghasilkan parity check atau matriks H yang sesuai. Lalu setiap kode linear dapat dibuat ekuivalen dengan kode lain yang memiliki bentuk standar dengan menyusun ulang kolom-kolom pada matriks generator. Lalu bentuk standar memungkinkan pesan U dapat langsung dikenali dari bagian awal kode kata V sama dengan UG sehingga efisien dalam komunikasi dan deteksi kesalahan. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Yang buat urutan atau permutasi tadi, jadi kan misal misal yang di sini ini kan belum memenuhi bentuk standar, dan bentuk standar tadi itu kan matriks D itu sama dengan identitas dengan X. Nah dari bentuk sini kan ini yang ini itu kan belum jadi matriks identitas. Nah biar jadi matriks identitas kita tinggal menukar kolom, kira-kira kolom mana yang bisa menjadi identitas. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Pasti bisa di. Iya, dari teorema 2.8.8 tadi itu setiap kode linear. Nah, setiap kode linear C itu ekuivalen dengan kode linear C aksen yang memiliki matriks generator dalam standar. Jadi kalau misalkan dia kodenya linear itu udah pasti bisa dibentuk dalam matriks standar. Kalau ingin menambahkan ya, kalau kodenya tidak linear itu hanya bisa disebut ekuivalen tapi tidak dengan standar. Bisa. Ada tadi contohnya. Contoh yang tidak linear tapi ekuivalen ada. Ini contoh yang ekuivalen tapi tidak linear. Karena kalau misalkan kalian coba bentuk matriks itu tidak bisa dibentuk standar. Ya, terus yang contoh ini kan tidak bisa jadi identitas. Nah, makanya ini dinamakan matriks C dengan matriks C aksen itu hanya ekuivalen tidak dengan standar. Jadi cuma ekuivalen aja, tapi tidak standar. Dari teman-teman apa ada yang ingin ditanyakan lagi?
Bisa yang ini loh, 110 itu harus sebelah kanan, terus yang 100 sebelah kiri, bukan itu. Nggak sesuai sama standar formnya. Nah, 24,3. Gak tulisin. Tulisin dong. Biasanya Tetap sama. tetap sama karena kan yang untuk standar form tadi yang paling awal itu kan yang penting kita membentuk ini identitas ini karena Kalau sisanya itu yang itu ya nggak apa karena bentuk standar itu tujuannya apa sih kalau kalian tahu jadi bentuk standar itu untuk memudahkan aja untuk memperbaiki kesalahan jadi mau yang belakangnya gimana yang penting ininya identitas gitu. Karena untuk memudahkan proses encoding dan decoding aja. Jika bentuknya sudah standar, maka U-nya sudah terlihat. Kayak ini ekivalen digunakan untuk agar muncul U pada pesan yang dikirim. Ya, itu parity check. apa nanti tidak digunakan. Kalau ada error ya, apa maksudnya sama apa enggak gitu? Yaitu notnya ekivalen di hanya untuk kode yang tidak error. Saya tidak diperhatikan untuk itu kan. Nah, jadi itu Dok, untuk bentuk ekivalen ini bukan yang mengoreksi kesalahan secara langsung, tapi hanya memudahkan prosesnya karena yang tadi ketika dia membentuk matriks identitas itu langsung memasukkan parity check, jadi memudahkan tanpa mengubah sifat atau struktural sifatnya yang berubah, tapi dia hanya mengubah urutan bitnya doang. Jadi dari kemampuan mendeteksi dari yang lain-lain dari semua sifatnya itu tetap sama karena dia hanya mengubah urutan tapi tidak mengubah sifat gitu. Hanya memudahkan untuk proses encoding dan decoding tadi, tapi ya jadi tinggal dicek belakangnya aja ya kan kayak dilihat N-nya berapa, K-nya berapa, walaupun di urutan kan N-nya nggak berubah, K-nya nggak berubah, jadi ya hanya memudahkan aja, tidak langsung mengoreksi secara langsung gitu apakah itu salah atau benar, mungkin begitu. Masih ada lagi? Mungkin kalau udah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Kamila Ramadhani. Saya Alfia Limil Masria. Di sini kami akan menjelaskan mengenai reliabilitas IMLD untuk kode linear. Nah, sebelum kita masuk ke reliabilitas IMLD untuk kode linear, kita bahas dulu materi-materi sebelumnya yang akan digunakan juga di reliabilitas IMLD. Nah, untuk materi yang pertama itu ada kode linear. Dimisalkan V merupakan elemen dalam C, maka untuk setiap V plus W akan menghasilkan elemen dalam C juga. Artinya, sebuah kode linear adalah kode yang memiliki sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. C adalah kode linear jika dan hanya jika C adalah subruang dari K pangkat N. Ini seperti yang sudah dijelaskan sama kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi jika kode word yang ada di dalam C ini dijumlahkan, itu nanti kalau hasilnya ada di dalam C itu sendiri, itu maka C-nya ini linear. Kemudian ada panjang kode, dimensi, jarak, dan juga pola koreksi. Nah, untuk panjang kode maupun kode linear itu sama, yakni dihitung berdasarkan jumlah bit di setiap word-nya.
Jadi untuk C di sini, ini kan di setiap kode wordnya ini ada 1, 2, 3. Jadi di sini panjang kodenya ada 3 bit. Kemudian dimensi dihitung berdasarkan 2 pangkat n, yakni jumlah kode wordnya. Misal di sini kan kode wordnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dimensinya itu 2n sama dengan jumlah kode word. 2n sama dengan 8, sehingga n-nya itu sama dengan 3, karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian Kn adalah ruang vektor berdimensi n atas medan K. Terus jarak antara P dan W adalah banyaknya posisi di mana P dan W berbeda. Nah, untuk jarak ini juga sudah pernah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Untuk jarak itu adalah yang beda. Bit yang beda di antara kode wordnya. Jadi di antara kode word ini dan ini, itu yang beda ada berapa, itu makanya jaraknya, jumlah jaraknya. Kalau yang ini dijumlahkan dulu, baru kita bisa tahu angka satunya itu nanti ada berapa. Kemudian suatu kode dengan jarak D akan mengoreksi semua pola error dengan bobot kurang dari sama dengan D-1/2. Nah, karena tadi kita punya D-nya itu sama dengan 2, itu mengoreksi, kita masukkan D-nya ke dalam itu D-1/2, sehingga sama dengan 0. Jadi yang bisa dikoreksi itu adalah 0. Jadi bisa mendeteksi kesalahan tapi tidak bisa mengkoreksi. Selanjutnya ada koset. Jadi sebelum kita masuk ke realitas itu tadi, itu kita pelajarin dulu koset, karena di bukunya Hoffman itu berdasarkan koset leader atau koset kuning. Saat kita mempunyai kode linear C, lalu kita ambil sebuah kata biner lain, sebut saja U, dengan panjang yang sama, maka kita bisa geser seluruh isi C dengan menambahkan U ke setiap kode word C. Hasil dari pergeseran ini disebut koset. Dua koset C plus U dan C plus V bisa mempunyai isi yang sama persis asalkan U plus V-nya ada di dalam C. Jadi nih contohnya C plus 101. Ini berarti C-nya ada 000 sama 111. Itu dia hasilnya 101, 010. Terus C plus 010 itu hasilnya 010, 101. Jadi sama. Dan untuk C plus 111 itu hasilnya C sendiri. Nah, di sini yang kita perluin buat perhitungan nanti ada leader coset. Kita ambil contoh C-nya itu ada 000 dan 111. Kita cari dulu semua kemungkinan yang berdimensi 3. Kan ada 000, ada 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Nah, terus kita tambahin C-nya ke U tadi, 11. Nah, kandidat leadernya itu kita ambil yang paling kecil. Kayak misal ini 000, 111, jadi kita ambil yang 000 aja karena yang satunya paling sedikit. Kalau ini berarti yang ini. Nah, kalau sama dihitung satu kali aja. Kayak ini sama ini itu satu kali aja munculnya. Terus dihitung jaraknya ada 0111. Jadi di sini didapetin koset leadernya 000, 01, 010, dan 100. Nah, misalkan C adalah kode linear dengan panjang N, misalkan U dan V adalah kata-kata dengan panjang N, maka jika U ada dalam koset C plus V, maka C plus U sama dengan C plus V. Artinya setiap kata dalam koset menentukan koset itu. Kata V ada dalam koset C plus U. Lalu jika U plus V ada di dalam C, maka U dan V ada di dalam koset yang sama. Jika U plus V tidak ada dalam C, maka U dan V ada dalam koset yang berbeda. Ini semua sifat-sifat dari koset. Jadi kita bisa lihat kosetnya itu
cuma dari lihat ini aja. Oh, dia coset dari sifat ini gitu. Nah, terus ada materi sebelumnya juga, maximum likelihood decoding. Ada CMLD dan IMLD, di mana CMLD itu bekerja dengan cara membandingkan kata yang diterima dengan semua kata kode V dalam himpunan kode C. Terus ada IMLD, incomplete maximum likelihood, yang bekerja dengan cara membandingkan kata yang diterima W dengan semua kata kode V dalam himpunan kode C. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan dari reliabilitas IMLD sendiri. Dalam sistem komunikasi digital, gangguan atau noise pada saluran transmisi dapat menyebabkan terjadinya kesalahan bit pada pesan yang diterima. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita gunakan kode linear yang memiliki kemampuan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan secara sistematis. Terus kita juga menggunakan salah satu metode decoding, yaitu IMLD atau Incomplete Maximum Likelihood Decoding, yang bekerja dengan memilih kode kata yang paling mungkin dikirim berdasarkan jarak homing minimum. Reliabilitas ini tuh apa sih? Reliabilitas itu kata lainnya ada keandalan. Reliabilitas ini diukur melalui probabilitas kesalahan pada BSC sehingga dapat menunjukkan seberapa baik sistem komunikasi dalam menghadapi gangguan serta membantu perancangan kode yang efisien dan handal. Oke, selanjutnya reliabilitas IMLD untuk kode linear. Sebelumnya di kelompok pertama, pernah ingat Vito tanya probabilitas nggak? Pokoknya ada pertanyaan, terus maksudnya probabilitas di sini tuh maksudnya apa? Nah, inilah jawabannya. Kita menghitung probabilitas IMLD di kode linear itu gimana gitu. Misalkan C adalah sebuah kode linear yang memiliki panjang N dan dimensi K. Pi, P, C, V menyatakan peluang keberhasilan decoding, yaitu peluang bahwa ketika kode word dikirimkan melalui saluran biner simetris atau BSC dengan kemungkinan kesalahan bit sebesar P, maka IMLD akan berhasil mengenali bahwa kode word yang dikirim memang benar V. Untuk setiap pemimpin coset atau coset leader yang unik disebut U, dan setiap kode word V di dalam kode C, vektor V plus U merupakan vektor yang paling dekat dengan kode word V dibandingkan dengan kode word lain di C. Jadi di sini tuh P adalah kemungkinan kesalahan bit yang dikirim dan diterima. Jadi kita di sini tuh menghitung seberapa besar kesalahan yang dikirim dan diterima dalam suatu kode. Selain itu, jika ada suatu vektor W yang bukan hasil dari V plus U untuk kombinasi kode word V dan pemimpin coset U tertentu, maka vektor W tersebut paling tidak memiliki jarak yang sama dekatnya dengan kode word lain di C. Dimungkinkan bagi C plus U untuk identik dengan C plus V, tetapi hanya jika U plus V ada di dalam C. Dengan kata lain, LV adalah daerah atau kelompok vektor yang akan dikodekan dengan sebagai kode word V oleh proses IMLD. Nah, di sini ada rumus probabilitas, yaitu menghitung probabilitas error yang diterima dari BSC tadi. Di sini dibutuhin jumlah bit error cosetnya, terus N panjang kodenya, dan P di sini probabilitas error. Jadi untuk probabilitas error itu tergantung alat yang dipakai. Probabilitasnya bisa tinggi, bisa rendah, dan tergantung noise yang ada. Nah, di sini ada contoh 2.12, di mana G itu matriks 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1. Nah, terus tentukan parameter kode. Yang pertama ada N di sini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap baris itu berisi 6, jadi N-nya 6. Terus D-min tadi yang jarak minnya ada 3, karena paling sedikit 1 di setiap baris, dan setiap
perhitungannya itu ada 3. Terus ada T yang tadi pola koreksi. Itu 3 min 1 per 2. 1. Nah, koreksi ini berarti kita bisa mengkoreksi paling banyak 1 kode di setiap kode word yang dikirim. Kayak kita itu bisa tahu yang salah itu cuma 1 gitu, nggak bisa lebih dari 1. Nah, terus yang kedua, paritas cek matriks. Nah, di sini kan jika G sama dengan INP, jadi di sini N-nya kan 6. Oh, ini ada kesalahan sebenarnya N min K, jadi di sini identitasnya 3, tinggal dibagi gini. Terus, maka hanya itu P ini ditranspos, ditaruh di depan. Nah, terus kita dapat matriks baru H. Selanjutnya cari coset leader dan jaraknya. Nah, buat cari coset leader, kita misalkan jadi dicari dulu ke error E-nya. Itu kan berarti kalau misal 1 di depan, 1 di yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sama 0, 0, 0, 0, 0. Kita coba yang 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, ini tuh dikalikan satu-satu ke anggota matriksnya. 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 kali 0 0 0 kali 1 1 kali 0 1 kali 0 terus yang kedua 0 kali 1 1 kali 1 0 kali 1 0 kali 1 0 kali 1 0 kali 0 0 kali 1 0 kali 0 dan yang terakhir 0 kali 0 1 kali 1 0 kali 1 0 kali 0 0 kali 0 0 kali 0. Terus ini dijumlahin. Ini 0 1 1. Ini penjumlahannya biasa aja. 0 kali 0 kali 1 1. Jadi di sini dapat S-nya itu 0 1 1. Nah, itu berlaku buat semuanya. Satu-satu, dicobain satu-satu gitu. Nah, kalau udah kita cari jaraknya. Jaraknya itu berarti terkecilnya. 0-nya 1, 0 1 gitu. Oke, jadi di sini jaraknya itu dari error E-nya. Kan di sini ada 1 1, jadi jaraknya 1 1. Nah, buat sindromnya tadi itu sebenarnya cuma buat paritas cek matriks aja. Terus langkah selanjutnya dihitung probabilitasnya. Untuk yang pertama itu yang ini 0 0 0 0 kan jaraknya 0. Nah, terus di sini diketahui P pangkat N min ini jaraknya 0 dan 1 min P pangkat 0. Jadi yang diambil cuma P pangkat 6-nya. Terus yang lainnya kan 1. Kita hitung salah satu dulu. Dimasukin N-nya 6 sama jaraknya 1. I min P-nya 1. Jadi P pangkat 5
kali I min P. Nah, karena jumlahnya ada 6, jadi ini nanti dikali 6. Jadi jawabannya disigmakan dari kedua itu tadi, kan rumusnya sigma. Jadi probabilitasnya itu P pangkat 6 plus 6P pangkat 5 kali 1 min P. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, kode linear merupakan salah satu bentuk kode yang memiliki struktur matematis sehingga memungkinkan proses deteksi dan koreksi kesalahan itu juga dilakukan secara sistematis. Kemudian, IMLD sendiri berperan penting dalam proses decoding dengan cara memilih kode word yang jaraknya paling dekat dengan kata yang diterima, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam proses penerimaan pesan. Selanjutnya, dalam penerapan IMLD, konsep coset dan coset leader memiliki peranan sentral karena coset leader ditentukan berdasarkan jarak Hamming terkecil yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses koreksi kesalahan. Keandalan metode ini dapat diukur melalui probabilitas kesalahan pada BSC dengan menghitung peluang munculnya setiap coset leader sebagai pola kesalahan. Itu yang barusan kita hitung. Kemudian, peluang keberhasilan decoding dengan IMLD hanya bergantung pada pola error, bukan pada kode word tertentu, sehingga perhitungan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Semakin kecil bobot coset leader dan semakin banyak pola kesalahan yang dapat dikoreksi, maka semakin tinggi pula tingkat keandalan IMLD dalam menjaga keakuratan transmisi data pada sistem komunikasi digital. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Ya, karena dirasa dari teman-teman sudah cukup, maka presentasi dari kelompok 12 juga dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini sampai di sini Anda sudah mendapatkan keuntungan-keuntungan yang cukup banyak dengan menggunakan kode linier ya. Salah satunya adalah koreksi dan sebagainya. Nah, sebenarnya tadi terutama yang kelompok sebelumnya itu kurang mengaitkan dengan pengalaman belajar aljabar linier ya. Di aljabar linier Anda kenal konsep matrik ekivalen kan ya? Ya, ekivalen baris atau ekivalen kolom. Nah, sebenarnya itu kaitannya kan ke sana ya. Jadi matriks kalau diperoleh dengan matrik misalnya matrik B diperoleh dari matriks A dengan serangkaian operasi baris elementer ya, maka itu dikatakan matrik yang ekivalen baris. Kalau dengan serangkaian operasi kolom disebut ekivalen kolom. Nah, sebenarnya tadi konsep itu kan yang dipakai ya. Dua kode linear itu ekivalen, kalau matriksnya itu yang ekivalen ya. Nah, tadi cuma nanti ada ekivalen baris atau ekivalen kolom. Sebenarnya kalau Anda sudah paham yang di aljabar linier, di sini menggunakannya cukup mudah. Oh, dulu itu ada konsep ini, sekarang penggunaan seperti ini. Jadi Anda sebenarnya bisa memperluas konsep yang ditambahkan di sini. Kalau misalnya tadi Anda sampaikan kolom, nah sebenarnya Anda juga punya konsep baris juga ya, dan seterusnya. Nah, ini akan memudahkan. Jadi sebenarnya pengalaman belajar aljabar linier itu cukup ya, bedanya hanya kemarin atas real, sekarang realnya diganti F2 gitu aja ya. Dan lebih sederhana kan kalau F2 dibandingkan kalau atas real. Nah sebenarnya, nanti sebenarnya ruang vektor itu bisa atas field sembarang ya. Jadi nanti kalau Anda ketemu masalah selanjutnya nanti ketemu field ya, sebenarnya analogi yang ada di aljabar linear dulu yang sudah Anda dapatkan atas real itu sebenarnya sama saja sifat-sifatnya ya. Yang penting real itu diganti dengan field ya. Nah, terutama kalau di masalah praktis, pengkodean dan sebagainya, itu sering-sering kan hingga gitu ya. Kalau di masalah praktis kebanyakan hingga ya. Jarang yang tak hingga ya. Nah, jadi nanti kalau field ya field hingga paling kebanyakan nanti perluasannya ya. Ya, akhirnya kalau field hingga itu bisa dianalogikan dengan ZP kalau ordernya prima. Kalau tidak nanti perlu investigasi tersendiri aja. Oke, berarti nanti materi UTS sampai di sini ya. Ya, kan sampai sekapan itu kita. Berarti tinggal satu materi, nanti kita pending, itu materi ekstra ya. Nggak ada ujiannya, berarti tinggal satu materi itu nanti. Nah,
Kemudian nanti setelah itu Anda mulai bekerja dengan project. Oke, cukup ya. Sampai ketemu lagi pekan depan di jadwal UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.